manis-manisnya, macam-macam yang berantai tadi. Hujan menderit sedendam. Mengidolakan seseorang tentu saja punya banyak alasan. Nah, tapi kalau mengidolakan seseorang yang boleh dikatakan tidak biasa, tentu saja itu menjadi satu hal yang luar biasa. Nah, halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Desi Tirayoh di Mabar, membahas apapun bersama Apa Kabar. Kali ini, seperti yang tadi udah aku sebutin di prolog, kita bakal ngomongin tentang seseorang yang mengagumi seseorang lainnya. Gitu. Tapi agak bedanya adalah dia mengagumi siapa coba? Kita tanya aja ntar ya. Halo Mbak Syarifah Imah Syahab. Iya. Panggilannya? Mbak Ipah boleh. Oh iya. kita pasti penasaran ya. Atau mungkin sebagian teman-teman penonton Mabar udah pernah melihat wajahnya di beberapa artikel juga sudah sering tayang, atau di televisi juga mungkin sudah banyak yang cukup mengenalnya. Dia adalah pacarnya Sambo, bukan? Ayangnya Sambo. Ayangnya Sambo ya, ayangnya Sambo, catat. Nah, Mbak Ima, aku manggil Kak kali ya. Ya, boleh. Kak, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Aku tuh penasaran kenapa gitu kan, alasan. Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku pengen tahu dulu deh, siapa dirimu, sehari-hari ngapain, kegiatannya atau profesinya itu ngapain, ceritain deh. Saya single parent, Oke. punya 2 orang anak. 2 orang anak. Iya. Kerjanya bantu orang tua, usaha PMP. Oh, dagang. Oh, oke. Jadi setiap hari kegiatannya cuman bantuin usaha orang tua. Iya. Oke. Nah, terus Kak sejak kapan mengenal Sambo? Semenjak kasus ini. Kasus. Jadi nonton TV. Terus TV, lihat di sosmed. lihat di gitu kan. sosmed. Iya, akhirnya kayak merasa salut gitu sama sosok Ferdy Sambo itu, salut gitu. Ceritain dong. Kita maksudnya pengen tahu banget rasa apa? Salut itu kenapa gitu. Karena dia sangat membela istrinya mati-matian. Oke, membela istrinya mati. Aku jadi penasaran nih, karena dia membela istrinya, artinya dengan tadi yang Kak Ima bilang bahwa single parent, apakah itu ada kaitannya dengan situasi Mbak Ima secara personal gitu, sehingga melihat kasusnya Sambo sebagai sesuatu yang kayaknya ini sesuai dengan ekspektasi gua terhadap laki-laki deh, gitu nggak? Iya. Ya, boleh cerita deh. Jadi saya tuh ngelihat Pak Sambo tuh membela istrinya, sayang sama istrinya, sayang sama anak-anaknya juga gitu ya. Jadi saya pengen banget punya suami seperti dia gitu. Pengen punya suami seperti Pak Sambo, iya. Even misalnya ini dia berkasus yang semua masyarakat Indonesia bahkan mungkin dunia menyoroti kasusnya gitu kan, dengan berbagai macam ini ya, maksudnya persepsi orang kan, nggak apa-apa. Karena kan kita jangan lihat dari sisi buruknya aja ya. Sisi buruk yang dimaksud sama Mbak Kak Ima apa? Ya yang orang-orang semua bilang dia seorang pembunuh lah, segala macam gitu kan. Ya kita kan bisa lihat sisi baiknya juga. Tapi Kak Ima percaya kalau, maksudnya lebih condong kemana, percaya bahwa beliau itu adalah pembunuh atau gimana?
Kata saya sih dia hilaf aja. Hilaf. Iya, Itu hilaf. hilaf. Oke. Oke, terus. Dia hilaf ya. Jadi dia tuh sebenarnya orangnya baik kataku, penyayang keluarga. Melihat itu dari mananya? Karena saya udah Nyari sering tahu ya? iya cari tahu lah banyak gitu, sering lihat gitu dia sosok yang penyayang keluarga. Dari potongan-potongan, maksudnya kutipan-kutipan di sosmed misalnya Iya, ada iya. yang menunjukkan bahwa karakternya baik gitu Iya, menurut baik, Kak Kak. Ima. Oh, Dia oke. juga sifat yang emang sama ajudan sama ART semua tuh dia penyayang, dia sayang. Jadi dari sidang kapan tuh? Pertama, maksudnya atau yang benar-benar pertama kali ngikutin ke Udah agak pertengahan sih Udah saya pertengahan ngeliat, ya? tapi kan sempat awal juga udah tahu juga gitu. Tapi pas kesini saya semakin kok kasihan gitu lihatnya, nggak tega. Saya sering nangis lihat dia. Sampai nangis? Tiap hari saya lihat dia nangis, ya Allah gitu, kasihan gitu ya. Iya, nangis. Uh-uh. Terus aku penasaran banget beneran. Ya mungkin yang tadi yang aku sudah sebutin yang mendorong Kak Ima itu karena ekspektasi terhadap sosok laki-laki. Kalau boleh tahu nih, emang apakah sebelum aku tuh sorry banget nih, aku cuma mau nanya bahwa apakah memang Kak Ima tidak mendapatkan perlakuan seperti itu gitu sehingga melihat potensi ada potensi laki-laki yang benar menurut Kak Ima adalah seperti yang dilakukan oleh Sambo misalnya. Iya, selama ini ya saya belum pernah menemukan sosok yang seperti Pak Sambo. Dia sayang sama anak-anaknya, jadi saya merasa anak-anak saya aja nggak pernah mendapatkan kasih sayang yang seperti Pak Sambo lakukan. Jadi saya merasa, jadi saya sayang banget sama Pak Sambo. Anak-anak saya nggak pernah mendapatkan perhatian dari ayah kandungnya. Jadi sebetulnya keinginan Kak Imah terhadap sosok Sambo itu sebagai bentuk ada yang kosong karena kemarin berpasangan dengan orang yang dalam tanda petik salah gitu. Kak Imah butuh orang yang membela Kak Imah dan anak-anak seperti itu gitu. Iya, saya jujur aja saya lebih mencintai orang yang seperti Pak Sambo. Walaupun dia orang banyak yang bilang dia penjahat, pembunuh, tapi setidaknya dia sayang sama anak-anaknya, dia perhatian sama keluarga. Daripada orang yang terlihat baik, terlihat soleh, tapi tidak bertanggung jawab sama anak kandungnya. Itu yang lebih bejat, kalau kata saya sih itu yang lebih bejat. Kalau Pak Sambo kan itu hanya hilaf, dia juga melakukan itu semua, dia hanya hilaf. Aku pasti yakin dia hanya hilaf. Sampai aku juga nonton ada di Reels Kak Ima sampai menyerukan, aku mau ikut ke penjara aja, di penjara bareng sama Sambo. Itu bener segitunya? Iya, saya sumpah serius, saya kalau diperbolehkan saya mau nemenin Pak Sambo di satu sel. Saya siap. Dan kalau memang sampai kata orang-orang harus dihukum mati, saya rela dihukum mati berdua. Pak Sambo? Iya. Terus anak-anak Kak Ima gimana? Saya kan anak satu-satunya ya. Saya titip sama neneknya aja, anak-anak saya. Saya yakin mama saya juga sayang sama anak-anak saya. Saya sayang banget sama Pak Sambo, Kak. Sayang banget tulus dari hati. Orang-orang bilang saya pansos segala macam, itu saya nggak peduli. Sampai menyempatkan waktu khusus untuk datang ke setiap sidang ya. Iya. Nungguin banget. Iya. Tapi pernah dinotis sama Pak Sambo kan sampai sempat. Iya, sempat dia ngeliat. Itu gimana perasaannya? Masya Allah Mbak, itu bahagianya, Masya Allah. Oh my God. Diapain? Jadi kan pas saya panggil dia langsung ngeliat tuh, terus langsung natap sebentar, terus langsung saya pegang tangannya, digenggam juga gitu, saling genggaman tangan. Masya Allah, Kak, bahagianya itu Masya Allah. Oh iya. Iya. Sorry, aku bukan ketawa karena ini ya. Ini respon aku karena ini sebuah informasi yang baru sih. Nah, tadi kita sempat ngobrol soal ternyata nggak cuman ini ya teman-teman, nggak cuman sekedar kekaguman di mulut aja. Bahkan Kak Ima itu punya barang-barang khusus yang menunjukkan kekagumannya yang luar biasa terhadap sosok Sambo. Boleh nih dipamerin ke Ya, kenapa sampai saya bikin tumbler ini kalau minum ada sosok Pak Sambo. Oke. Ini Terus ada gantungan kunci, kemana-mana bawa gantungan kunci.
Oke. Anak-anak Kak Ima gimana merespon ini? Maksudnya kok ibunya segini-gini segitunya mengagumi laki-laki yang mereka tahu Tahu sih. dan Ya sebenarnya sih ya yang pesantren itu yang gede yang kakak Yang usia berapa? 16 tahun. Oh ya udah ngerti lah ya. Itu gimana protes nggak ke Dia ibu? karena kasusnya ini jadi kurang setuju. Kurang setuju. Dan Kak Ima gimana? Maksudnya ngasih pengertian ke anak di usia 16 tahun kan menurut aku udah bisa mencerna ini sebagai sesuatu yang dia juga punya persepsi sendiri nih gitu kan. Itu gimana? Ya kalau saya sih kasih pengertiannya cinta, mama Oh namanya cinta. namanya Yang kedua namanya? sayang. Oh, oke. Ya. Ya saya bilang cinta, tolong ngertiin mama. Mama sayang sama Pak Sambo gitu. Nanti juga ya insya Allah Pak Sambo bertobat. Kita jangan lihat sisi buruknya aja gitu. Oke. Kita balik lagi nih Kak supaya informasinya jadi lebih utuh. Dulu Kakak diperlakukan seperti apa sama mantan suami? Biar kita paham nih teman-teman yang nonton paham sebenarnya kenapa sih dengan Kak Ima gitu. Ya jujur aja sering selingkuh lah suami. Oke, laki-laki yang nggak setia ya. Tuh. Tapi ujung-ujungnya minta balikan. Minta rujuk. Minta rujuk. Aku nggak mau Kak. Nggak mau. Pas aku bilang nggak mau, dia nggak mau tanggung jawab sama Gimana? anaknya. Pas- Dia minta balikan ke Kak Ima. Minta rujuk. Minta rujuk. Tapi pas aku bilang nggak mau, aku kan udah sakit hati. Dia malah nggak mau tanggung jawab sama anaknya, nggak ngasih nafkah. Oh, sebagai bentuk hukuman mungkin maksud dia. Iya, tuh urus sendiri katanya gitu. Kalau nggak mau rujuk. Sudah berapa lama? Udah lama, udah. Seberapa tahun? Ada 5 tahun udah ada. 5 tahun. Iya. Udah lama. Dan boleh dibilang dalam 5 tahun itu Kak Ima kemudian menemukan sosok Sambo sebagai pengisi Iya, itu. iya, Oke, terhadap ekspektasi dirimu itu. iya. Oke. Terus nggak peduli kan, mantan tuh nggak peduli sama anaknya akhirnya gitu, sama sekali nggak peduli sama sekali. Ada yang ngomongin kalau Kak Ima itu cinta buta nggak sih? Iya, Orang tua mungkin. orang tua sih udah tahu kalau aku kalau udah sayang sama cowok ya, buta, cinta buta gitu. Bucin gitu. Bucin, iya. Dan nggak dapat penolakan, maksudnya kayak karena kan Kak Ima masih tinggal serumah sama orang tua dan maksudnya mereka kayak nggak protes. Kamu ngapain sih pergi ke sidang, mendingan Tinggal bantuin. sama anak aja sih di sendiri gitu di rumah. Oh udah di. Orang tua kan di Serang. Oh orang tua di Serang. Terus usaha tadi yang. Papa itu jadi tinggal sendiri juga. Udah jadi sama mama tuh udah pisah. Oh, oke. Aku tuh juga mau nanyain Kak Ima perlakuan mantan suami yang menurut Kak Ima tadi sangat-sangat melukai hati gitu. Kira-kira kalau kita berandai-andai ini, emang bener-bener Sambo bisa mengobati itu gitu, sisi itunya atau gimana? Iya, Iya, saya yakin itu. yakin banget bisa. Kan belum kenal. Tapi Itu kan cuman dari feeling saya bisa, dia sayang sama anak-anaknya, dia sayang sama anak-anaknya dia. iya, tapi maksudnya ya nggak apa-apa, kita berekspektasi atau mencita-citakan seseorang mungkin oke, cuman jatuhnya itu obsesi bukan sih? Maksudnya gimana? Aku Ya gimana ya, intinya saya sayang sama Pak Sambo. sayangnya ini sayang yang Saya membayangkan bakal berumah tangga kah atau gimana? Iya, sayangnya menghayal udah gitu rumah tangga, kan sering mimpi gitu kan, udah Sering mimpi. jadi suami istri gitu. Tinggal bareng gitu ya. Iya. Oke. Iya Kak Ima. Ya, ada lagi yang mau diceritain? Maksudnya apa informasi tentang Sambo yang Aku mau bilang kemarin tuh pas aku mudik ada lama kan 2 minggu, aku nonton, kasihan banget tuh dia pas lagi mau Yang sidang yang mana? pas dia lagi kehausan tuh. Oke. Aku nggak ada di sisi dia, kayaknya sedih banget Emang deh. kalau sidang biasanya Aku datang kan, Datang dan hadir berada di mana di posisinya? depan, paling depan. Paling depan. Paling Boleh depan. ya masuk? Ya emang ke aku dalam? sengaja datangnya pagi. Oh, Biar- jauh sebelum sidang dimulai udah ngambil kursi Iya, duluan. udah paling depan jadinya. Oh. Belum Dan dibuka. orang-orang di sana juga udah tahu ya ini Kak Imah nih yang
Iya, ada yang ini Sarip udah diliatin sama semuanya kadang. Nah balik lagi nih soal hayalan-hayalan tadi atau obsesi tadi. Kira-kira gimana? Kan Mbak tadi bilang bahwa dulu rumah tangganya hancur karena suami ada orang ketiga misalnya. Gitu. Iya. Nah sekarang kan posisinya kalau Mbak masuk dalam tadi hidup kehidupannya Sambo, ini kita berandai-andain. Kan ada Bu Pece. Aku mau bilang Bu, saya nggak ada niat mau merebut Pak Sambo, saya hanya sayang banget gitu. Ya tapi tetap nggak sih? Intinya nggak ada Kan mau mengambil kan bagian. kata orang-orang kan pelakor kata gitu. Aku bilang kalau pelakor tuh yang merebut, kalau saya kan nggak ngerebut. Apa dong konteksnya? Cuman mau istilahnya jadi bagian hidup Pak Sambo tapi nggak ngerebut Pak Sambo gitu. Tapi kalau perasaannya kita membayangkan perasaan Bu Pece kira-kira gimana? Ya sakit juga Ya mungkin. makanya. Ya minta maaf lah aku Oh, mau oke, minta maaf. minta maaf. Maaf ya saya mencintai suami ibu gitu, Oke, minta maaf. Iya. Kan cinta itu kan nggak bisa gimana ya, dari hati Kak. Cinta dari hati. Datangnya dari hati. Kita kan nggak bisa ada yang bilang kenapa sih suka sama Pak Sambo? Lah kan dari hati, sukanya sama Pak Sambo gimana dong? Hati aku yang ingin sama Pak Sambo gitu. Kalau misalnya apa ya? Misalnya nih ya Kak Ima, kita karena dari tadi kita selalu berandai-andai, biar sekalian kadung aja berandai-andainya. Emang bener-bener sama kita ganti posisi nih, Kak Ima yang di posisinya Bu PC-nya gitu, terus ada cewek nih yang demen banget sama Pak Sambo, itu kira-kira gimana? Kebayang nggak? Nggak mau. Susah juga ya kebayang. Makanya ini jadinya gimana? Bingung, ya kan? Soalnya saya juga nggak mau nyakitin hati Bu PC, jujur nggak mau Nggak sih. mau. Iya, karena kan saya juga tahu pasti nggak mau lah suaminya takutnya kan istilahnya kan takut direbut ya gitu. Tapi jujur dari hati, demi Allah saya nggak ada niat mau ngerebut Pak Sambo. Nggak mau ngerebut, cuman mau Emang, mencintai iya, aja, dan menunjukkan rasa cintanya dengan salah satunya rela kalau misalnya harus tinggal sesel. Iya, rela. Bahkan kalau dihukum mati rela ditembak bareng. Rela. Itu kan artinya Mbak akan meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, itu rela juga. Sayang banget sama Pak Sambo. Oh iya, segitunya. Kalau ini apa sepanjang sidang itu kan pernah ketemu Bu PC nggak? Yang aku awal-awal itu pas terobos ada Bu PC kan, dia ngeliatin gitu. Ngeliatin tapi biasa aja atau nggak tahu deh, temen sih bilangnya katanya sampai ngeliatin banget kan, temen ngeliat tuh di TV katanya kan diliatin Bu PC loh kata gitu. Ya aku nggak merhatiin Bu PC, aku makan pokoknya maunya sama Pak Sambo, aku mau ngasih kenang-kenangan. apa sih hayalannya Kak Imah terhadap hubungan dalam hayalan tadi itu dengan Pak Sambo apa aja? Ngebayangin aku rumah tangga. Rumah tangga itu apa yang spesifiknya? Jadi suami istri, terusnya selalu sama-sama sama Pak Sambo. Ya gitu. Sama-sama. Iya. Apa aja? Aduh, kita pengen tahu aku pokoknya. sih malah maunya kalau dia mau tinggal di kampung aja, nggak usah di kota yang hiruk pikuk segala macem lah gitu kan. Tinggal di desa. Di kampung aku gitu, di kampung mama kan udah ada rumah kan aku di kampung. Ya tinggal di kampung, apa mau ngapain gitu. Beternak misalnya. Iya, apa jadi petani kayak Kang Kabayan gitu kan. Aku jadi itengnya gitu. Ya aku ngebayangin sih kalau Sambo harus jadi peternak tele gitu kan. Kalau kira-kira menurut Kak Ima nih, sekarang kan sudah ada tuntutan tuh dari jaksa terhadap hukuman untuk Pak Sambo itu kan. Iya, Kak. Nah, kalau pandangan Kak Imah gimana? Aku sempat sedih banget tuh pas dibacain tuntutan seumur hidup. Aku bilang Masya Allah kasihan banget, nggak tega gitu. Jangan sampai lah, mudah-mudahan Pak Hakim mau berbaik hati, ringankan hukuman Pak Sambo. Aku mau bergeser dikit deh ke nggak demen sama Eliezer tuh. Kan cakep juga. Enggak gantengan Pak Sambo. Oh iya? Masa? Lagi pula aku mah feelingnya sama Pak Sambo. Feelingnya seneng yang sosok yang lebih tua, lebih mateng. Iya. Oke, nggak suka yang berondong ya? Enggak. Banyak ada yang berondong mau lamar aku tolak. Oh iya, oke. Iya. Kenapa? Enggak suka sama yang berondong gitu.
ntar nggak dewasa takutnya. Oh, takutnya yang nggak dewasa. Oh, jadi menurut Kak Ima Pak Sambo itu dewasa gitu ya. Oh, oke. Nah, Udah mateng. Yang kalau mateng kan enak ya. yang mateng enak ya. Bukannya yang enak yang setengah mateng. Enggak, yang mateng enak. Oh iya. Telur kali ya setengah mateng. Ini aku juga mau nanya nih, menurut pandangan Kak Ima kan ngikutin ya, secara personal menurut Kak Ima yang salah siapa sih antara Eliezer atau Sambo misalnya? Setahu aku Pak Sambo kan bilangnya hajar bukan tembak. Tapi Icat malah nembak. Oh gitu. Iya, setahu aku gitu. Jadi yang salah Icat dong. yang salah Icat. Iya. Oh, oke. Iya, nggak apa-apa ya, bebas-bebas aja orang kalau mau beropini. Aku tuh sampai speechless beneran, Kak. Aku mau nanyain apa lagi ke dirimu. Karena memang ya kalau kita ngomongin soal konsep mencintai ya emang nggak ada limitasi yang bisa kita buat gitu. Setiap orang pasti punya cara, punya pemikiran atau punya bahkan punya obsesi terhadap bagaimana dia bisa meraih apa yang dia cintai. Iya. Tapi kalau misalnya kasihnya tak sampai nih kayak lagu, kira-kira gimana? Udah siap belum? Nggak apa-apa. Nggak Yang penting Pak apa-apa. Sambo bahagia. Oke. Kayak Ima, tadi aku masih penasaran juga sama yang kakak sulung tuh, cinta ya Cinta, namanya. iya. Sejauh mana cinta ngasih apa ya? Karena dia seorang anak kan, aku juga punya anak. Kadang aku diprotes sama anakku kalau memang menurut dia kayaknya ibu please deh Nora misalnya gitu kan. Kalau cinta sejauh mana tuh dia mengintervensi atau bahkan mungkin protes keras ke ibunya? Ya apa ya? Dia sempet ngambek sih. Sampai ngambek ya. Ngambek ya, dia marah gitu. Mama kok mau sih? Maksudnya kayak jatuh harga diri mama gitu. Dia sampai bilang kayak gitu. Mama emang nggak malu katanya. Cinta kan malu mah katanya gitu. Kata aku ya gimana cinta, mama beneran sayang sama Pak Sambo. Kan kalau sayang tuh susah gitu, untuk dihilangkan tuh susah. Iya, ya dia sempat ngambek aja sih. Tapi aku udah minta maaf sama dia. Sampai bahkan aku lagi tidur, pas malam tiba-tiba pagi aku buka HP, hilang semua postingan aku sama Pak Sambo. Dia semua ngakses apa Iya, postingan di IG itu, Oh, di Instagram. IG dihapus gitu kan. Aku sedih banget itu sempet ya Allah. Tapi namanya sama anak ya nggak bisa marah. Gue bilang cinta hapus ya. Iya cinta hapus. Kenapa? Mama mau marah? Ya udah enggak. Kalau pandangan tetangga ada nggak maksudnya yang tahu bahwa oh ini tetangga kita loh dia kayak gitu-gitu gimana? Oh malahan tetangga teman-teman kalau lewat rumahku Sambo gitu. Oh malah Malah manggil ya. Aku malah manggil. seneng ya. Oh malah seneng Malah dengan seneng. tetangga. Tapi nggak ada yang malah ngehujat gitu. Nggak ada. Oh Nggak malah ada. jadi Malah ini di sekolahan juga Sambo, Nyonya Sambo nih datang katanya gitu. oh di sekolahannya yang adik. Yang ada. Yang adik. Oh oke. Jadi ya cukup inilah ya Iya. ya nyaman-nyaman aja Nyaman, gitu. bisa Oke. panggil Nyonya Sambo, istri Sambo malah seneng. Nah ngomong-ngomong nih, karena tadi kita udah bahas soal Instagram, kayaknya aku juga sempat ngintip-ngintipin TikToknya nih, udah followernya juga udah lumayan. Kalau ada pandangan yang mungkin nanti lahir gitu kan, bahwa ini kok kayaknya cuman pansos deh, karena memang isu-isu tentang Sambo ini kan di medsos luar biasa ya, banjir Iya, gitu. iya. Kira-kira gimana tuh tanggapan Kak Ima? Tanggapan aku sih ya orang mau bilang aku pansos, katanya mau viral lah segala macem, itu mah terserah ya. Ini pikiran orang kan beda-beda gitu. Intinya aku ya di sini beneran sayang tulus sama Pak Sambo gitu. Nggak ada niat mau viral, nggak ada niat mau yang orang-orang bilang lah, semua nggak ada niat itu, semua nggak ada. Intinya tulus sayang sama Pak Sambo dari hati. Tapi dengan maksudnya sejak menjadi pengagum Sambo tadi kan itu naik tuh TikToknya, udah menghasilkan nggak? Enggak sih. Enggak ya, benar-benar cuman Iya. oke. Enggak ada. Di usaha juga apakah kalau- orang kayak ayo kita ke tempat itu yang tadi disebutin sama tetangga Oh Nyonya Sambo. ada yang datang, sempat ada tuh ya ke warung pempek. Nggak ada kepikiran mau bikin pempek Nyonya Sambo misalnya atau gimana? Ya kataku Pak ganti aja namanya pempek Sambo.
Kayak orang Boleh jadi itu sebagai iya, ide kan? ya pempek Palembang Sambo gitu kan. Papa ketawa aja sih. Oh gitu. Iya. Papaku asik orangnya iya. Oh papahnya asik. iya. Oh papa sama mama pisah, terus udah pisah. Kak Ima tinggal bersama papa. Enggak, misah juga papa ini sendiri udah rumah sendiri Rumah gitu. sendiri. Aku sendiri usaha juga usaha orang tua di. di Jalan Baru situ. Oh, ada. oke. Jadi Kak Ima bersama anak yang bungsu tinggal di tempat yang usaha itu, menjalankan usaha juga. Iya, iya. Oh, oke. Asli Palembang kan? Papa Arab Palembang. Arab Palembang. Mama? Sunda. Mama Serang Sunda, Banten. Serang Banten. Cantik loh ini. Terima kasih, Kak. Iya. Nah, aku masih penasaran juga tadi. Berarti kan Kan ayangnya Sambo. ayangnya Samba harus cantik ya. Nah tadi kan selama kita balik lagi ke soal tadi kan sudah menjalani peran sebagai single mom udah hampir 5 tahun. Iya, Eh, sebelum kemudian mengenal sosok Sambo itu pernah kenal dengan sosok-sosok pengganti mantan suami misalnya? Ada sih ya yang deketin mau lamar gitu banyak, ada Habib, yang bujangan. Iya ada, tapi ya nggak serak aja gitu, belum cocok di hati. Belum gitu. cocok lantaran Ya belum serak aja. belum serak karena memang mencari sosok yang setia tadi. Mm-mm. Karena kan yang paling nggak bisa diterima sama Kak Ima di pernikahan yang sebelumnya itu adalah karena dihianati. Iya dihianati. Dan menurut Kak Ima sosok Sambo sangat Iya setia. sangat setia. Iya, sangat setia ya. Iya Oke, setia. oke. Sosok penyayang. Sosok penyayang. Penyayang ya, intinya dia penyayang, aku lihat dia penyayang. Yang dilihat itu dari apanya? Kedekatan sama anak-anaknya, Kak. Dia dekat sama Banyak loh tokoh-tokoh lainnya yang dekat juga sama anak. Kenapa Beda. harus Sambo? Beda, aku pokoknya lihat pas Sambo tuh beda aja feeling aku. Iya. Apanya? Tatapan matanya dari mananya sih? Aku penasaran deh. Aku Pengen banyak tahu banget. lihat ya dia dekat sama anak-anak itu, dia ngasih surprise apalagi pas ulang tahun sama anak-anaknya gitu, sayang banget lah, Kak. Jadi anak-anakku tuh nggak ada yang dapat kasih sayang seperti itu. Kalau misalnya ada orang nih, artinya setelah nonton Kak Ima di sini gitu, yang kemudian bisa bisa menghadirkan sosok seperti yang dalam ekspektasi Kak Ima, harus yang setia, penyayang anak. Mungkin kalau wajah susah ya kita mau miripkan dengan Sambo. Kira-kira masih sangat terbuka nggak untuk hatinya Kak Ima sih? Ya itu sih nggak bisa Nggak bilang bisa diganggu gugat lagi atau gimana? ya nggak bisa bilang saat ini juga. Intinya saya sayang sama Pak Sambo saat Udah ini titik kan. Pak Sambo aja iya. gitu? Oke. Cinta mati sama Pak Sambo. Cinta mati. Suka sampai mimpi tuh, mimpinya apa aja? Mimpi udah pacaran gitu. Pacarannya apa? Jalan-jalan berdua. Jalan-jalan gitu. doang. Makan Pegangan, bareng. pelukan, Pelukan, gitu. terus bobo Ya, bareng nggak? so sweet. Kakak. Ya iya dong, kita kan ini dewasa loh. Iya. Udah sampai ke sana. Enggak Enggak salah lagi. Nggak salah lagi. Iya, mimpi bercinta bersama Sambo nggak tuh? Gimana? Dalam mimpinya gimana? Iya. Apa? Hot. Hot banget katanya Sambo dalam mimpinya. Terus apa lagi? Ya pokoknya so sweet banget. So sweet banget, romantis ya dalam mimpinya Sambo itu ya. Romantis. Oke, jadi berarti keren banget ya mimpinya ya. Nah, kalau kira-kira nih sepanjang sepak terjangnya Kak Ima sebagai nyonya Sambo gitu kan, itu ada tim dari Pak Sambonya yang menghubungi khusus atau kayak masih apa gitu? Enggak ada sih. Nggak ada ya sejauh Nggak ada. ini, masih belum. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi ada upaya-upaya untuk supaya lebih. Cuman pas aku jenguk ke Makobrimob itu Pak Komandannya bilang nanti aja pas udah selesai ini bisa ketemu Pak Sambo katanya gitu. Nah, kita tadi udah berhayal juga apa segala macem. Nah, aku tuh jadi ingin tahu juga nih ya, Kak Ima itu dulu di awal-awal jatuh cinta sama Sambo emang udah tahu profil Sambo sebagai seorang kadif propam, atau sekaya apa dia misalnya, kekuasaannya seperti apa gitu, atau memang pure hanya pada saat sidang? Aku malah nggak tahu dia misalnya jabatannya apa, aku taunya polisi aja. Polisi. Iya.
kekayaan yang orang-orang bilang katanya triliunan lah segala macam ya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi memang pure demennya hanya pada Kasus, saat ya, pada kasus. saat dia berkasus itu dan melihat sosoknya duduk gagah di ya, sosok gagah. gagah. Ya Allah, Oh. kayak dekap dia enak banget kali ya, dipeluk. Didekap. Ya Allah, Masya Allah. di dekap Sambo, Mm-mm. ya kan? Ya ampun, mau banget dipeluk. Mau banget dipeluk Sambo. Ayo. Dihajar ya, hajar gitu. Ajar gitu ya Allah. aku beneran ya itu tuh ini sih Dibanting dia juga enak kali ya. dibanting Sambo nggak tuh? Yuk, mana nih produser saya? Iya, saya membayangkan sih kalau dibanting sama beliau Iya, tuh. aduh ya Allah, di kasur tapi ya. Di kasur ya. Jadi ini emang udah agak ya nggak apa-apa, kita ngobrolan dewasa. Toh semuanya masih imajinasi ya. Punya idola lain nggak selain Sambo? Dulu lah. Oh, kalau dulu sih Ustadz Abdul Somad. Tapi menghayalkan itu juga. Tapi nggak sampai sejauh ini sih. Oh ya, maksudnya nggak menghayalkan sebagaimana Kak Ima menghayalkan dihajar Sambo. Enggak. Ini kalau sama Pak Sambo nih bener-bener ini banget lah Ya gitu. udah Beda. jiwa raga ya. Iya, beneran menyatu gitu. Ya. Jiwa raga menyatu bersama. Iya. Iya bener ya. Apa ya Kak Ima? Yang kita belum tahu tuh soal Sayang itu, kalau Sayang gimana tuh? Sayang tuh yang bungsu ya. Nah, Dia gimana? Mungkin dia belum terlalu seperti kakaknya yang sudah punya persepsi gitu. Karena kalau yang kalau Sayang dia sering mimpin Pak Sambo juga. dia tahu Sambo dari cerita Kak Ima atau memang dia juga ngikutin di sosmed? Tahu dari aku tahu. Oke, Kak Ima gimana menceritakan itu kepada? Sering lihat kan dia akunya sering lihat TikToknya Pak Sambo gitu kan, sering ya Dia itu. nanya dong, siapa? Ya udah, akhirnya malah dia sering kebawa mimpi. Katanya mama jalan-jalan sama Ayang, katanya ke Dufan. Ayang. Jadi sama Ayang panggilan ke anaknya. Iya, Sayang tuh kalau ngomong itu Ayang dia. Ayang. Terus katanya Mama sama Pak Sambo udah suami istri. terus Ayang dibawa. Iya, gitu. jalan-jalan ke Dufan. Jalan-jalan ke Dufan. Naik Halilintar itu katanya gitu. Oke, berarti anak juga udah terpapar ya dengan obsesi ibunya. Wah, luar biasa ini. Iya. Nah, Kak Ima, apa ya? Aku kalau kita ngomongin soal, alright. Nah, Kak Ima, sebelum kita closing nih, aku cuman pengen tahu apa yang kemudian menjadi harapan Kak Ima. Nggak usah kita ngomongin soal Sambonya ya, tapi harapan Kak Ima terhadap masa depan Kak Ima ke depan. Apakah misalnya laki-laki yang menurut Kak Ima pantas untuk mendampingi Kak Ima, untuk melindungi anak-anak, untuk juga kemudian membawa Kak Ima kepada ketenangan hidup. Kita kan nyarinya ketenangan nggak sih? Dan ketenangan dan kesenangan hidup itu kira-kira gimana? Apa yang kemudian Kak Ima hayalkan di luar Sambo ya? Ya Sebenarnya ini gitu. Cari yang sayang sama anak gitu aja sih, yang Sayang sama anak. Jadi jangan hanya ingin sama aku aja. Jadi ada pernah cowok nge-DM mau ngelamar aku nih ceritanya. Malahan katanya anaknya dititipin aja sama neneknya ya, kata gitu. Ngomongnya kayak gitu. Langsung aku blokir aja itu. Ya jangan gitu bilang kalau aku satu paket nih gitu ya. Iya. Jadi aku memang sayang sama anak-anak. Ya. Berarti sebenarnya mungkin ya ini Kak Ima masih sangat potensial untuk bertemu dengan orang lain gitu. Kalau misalnya cintanya nih terhadap bucinnya nih udah reda nih terhadap Sambo, kira-kira masih memungkinkan dong. Ya insya Allah ya. Insya Allah ya, harapannya ya, kita doain bareng ya. Kita kan nggak tahu ya ke depannya kayak gimana gitu. Nah terakhir nih Kak Ima, pesan buat Pak Ferdy Sambo, misalnya siapa tahu dia nonton atau nanti ada yang ngasih tahu ke beliau gitu, apa ngomongnya ke kamera? Pak Sambo tetap semangat ya, sabar, kuat, jaga kesehatan. Masih banyak yang sayang sama Bapak, termasuk saya. Saya sayang banget sama Bapak. Saya selalu doain Bapak tiap hari. Semoga Bapak diringankan hukumannya. Semoga kedepannya Bapak bisa jadi lebih baik ya. Oke, semoga itu nyampe ya. Baik, terima kasih loh Kak Ima udah sharing ke kita Ya. tentang apa
tentang ya harapan-harapannya dan perasaan-perasaannya. Oke, makasih Kak Ima. Semoga aja Sama-sama. didengarkan ya sama pihak-pihak yang bisa menyampaikan ini kepada Pak Sambo, karena tadi doanya juga baik banget. Itu semua orang ya berharap hal yang baik gitu kan, apapun siapapun itu gitu. Nah, ya baik teman-teman, tadi kita sudah dengerin bareng-bareng obrolan sama Kak Ima. Apapun itu yang kemudian menjadi pandangan seseorang atau perasaan seseorang, tentu saja kita tidak bisa batasin. Sekalipun misalnya kebebasan dia merasakan sesuatu juga dibatasi oleh perasaan orang lain. Dalam hal ini misalnya keluarganya gitu kan. Tetapi ya namanya juga cinta ya kan. Nah, sampai ketemu di mabar selanjutnya dan bye-bye.